Biarkan saya menebak apa yang terjadi. Sekitar Oktober atau November, Anda menyapu semua daun yang gugur itu, lalu menumpuknya menjadi satu gundukan. Mungkin Anda sempat membaliknya beberapa kali. Saat musim semi datang, Anda berharap akan menemukan kompos yang hitam pekat dan kaya nutrisi. Tetapi ketika Anda memeriksanya, yang ada hanyalah daun basah yang saling menempel. Masih terlihat bentuknya, masih sama sekali tidak berguna. Jadi Anda mengumpulkannya lagi, menumpuknya kembali, lalu berkata pada diri sendiri, mungkin tahun depan. Tumpukan itu masih ada di sana, bukan? 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, hanya daun yang membusuk perlahan tanpa pernah benar-benar menjadi tanah. Inilah hal yang tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Masalahnya bukan waktu, masalahnya bukan kelembapan, masalahnya adalah kimia. Dan ada satu cairan, hanya satu cairan sederhana, yang dapat membuka kunci itu dan mengubah semua daun tersebut menjadi kompos matang hanya dalam 18 hari. Saya akan menunjukkan kepada Anda dengan jelas apa itu, mengapa cara ini bekerja, dan bagaimana membuatnya secara gratis. Tetapi sebelum itu, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tumpukan itu. Karena begitu Anda melihat logikanya, Anda tidak akan pernah membuat kompos dengan cara yang salah lagi. Daun hampir sepenuhnya terdiri dari karbon. Ketika mereka jatuh dari pohon, mereka memang dirancang untuk menahan proses pembusukan. Itulah tujuan evolusinya, yaitu melepaskan nutrisi secara perlahan selama bertahun-tahun, bukan hanya beberapa minggu. Molekul karbon di dalamnya terikat sangat kuat dalam struktur kompleks yang disebut lignin dan selulosa. Bakteri tidak dapat memecah ikatan tersebut dengan mudah. Mereka membutuhkan bantuan. Ketika Anda hanya menumpuk daun saja, bakteri memang akan muncul, tetapi mereka sebenarnya kelaparan. Mereka membutuhkan nitrogen untuk membangun protein, untuk berkembang biak, dan untuk menghasilkan energi yang diperlukan agar mampu memecah karbon. Tanpa nitrogen, proses kerja mereka menjadi sangat lambat. Satu lembar daun bisa membutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk benar-benar terurai. Dan dalam tumpukan yang tebal serta basah, ketika oksigen tidak dapat menembus ke dalam, proses itu bahkan bisa memakan waktu lebih lama atau tidak terjadi sama sekali. Inilah yang disebut masalah rasio karbon dan nitrogen. Untuk pengomposan yang cepat, Anda memerlukan rasio sekitar 30:1, 30 bagian karbon untuk 1 bagian nitrogen. Daun saja memiliki rasio sekitar 60:1 atau bahkan lebih tinggi. Terlalu banyak karbon. Tidak cukup nitrogen. Mesin biologisnya tidak bisa menyala. Namun disinilah segalanya berubah. Jika Anda menambahkan sumber nitrogen yang terkonsentrasi, rasio tersebut akan bergeser. Populasi bakteri akan melonjak dengan cepat. Dan tumpukan daun itu mulai berubah. Sebagian besar orang akan menonton ini, merasa menarik, lalu kembali menumpuk daun dengan cara yang sama pada musim gugur berikutnya. Tetapi, jika Anda termasuk orang yang benar-benar ingin hasil nyata, bukan hanya teori, tekan tombol subscribe sekarang. Karena apa yang akan saya tunjukkan tidak dijual di toko manapun. Ini adalah pengetahuan. Dan pengetahuan hanya berguna jika benar-benar Anda pakai. Sekarang, mari kita lihat cairan yang mengubah segalanya. Cairan itu adalah kompos tea dengan kandungan nitrogen tinggi. Ada 2 jenis yang bisa Anda buat sendiri. Yang pertama adalah manure tea. Jika Anda memiliki akses ke kotoran ayam, kotoran kelinci, atau kotoran kuda yang sudah tua, Anda bisa membuatnya tanpa biaya. Isi setengah ember 5 galon dengan kotoran tersebut. Tambahkan air sampai penuh. Biarkan selama 3 hingga 5 hari sambil diaduk sekali setiap hari. Hasilnya adalah cairan kaya nitrogen yang sangat disukai bakteri. Jenis kedua adalah blood meal tea. Blood meal adalah darah hewan yang dikeringkan, produk sampingan dari proses pengolahan daging. Kandungan nitrogennya sekitar 12% berdasarkan berat. Anda bisa membelinya di toko perlengkapan kebun dengan harga sekitar $5-10.
Campurkan 1 cangkir blood meal ke dalam 1 galon air hangat. Aduk sampai benar-benar larut. Selesai. Anda baru saja membuat bom nitrogen yang dapat mengaktifkan tumpukan daun apapun. Begini cara menggunakannya. Susun tumpukan daun seperti biasa, tetapi setiap kali Anda menambahkan lapisan daun setebal sekitar 6 inci, tuangkan cairan nitrogen tersebut di atasnya. Basahi hingga meresap dengan baik. Lalu tambahkan lapisan berikutnya. Tuangkan lagi cairan itu. Terus ulangi lapisan demi lapisan. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah memasukkan nitrogen ke setiap bagian tumpukan. Anda menghilangkan faktor pembatas dan bakteri akan merespons dengan cepat. Dalam waktu 24 sampai 48 jam Anda akan mulai merasakan panas. Masukkan tangan Anda ke bagian tengah tumpukan. Anda akan merasakan kehangatan. Dalam 3-4 hari, suhunya akan menjadi sangat panas, sekitar 130 hingga 160 derajat Fahrenheit. Pada pagi yang sejuk, Anda bahkan bisa melihat uap tipis naik dari permukaan tumpukan. Panas itu berasal dari bakteri yang bekerja pada kapasitas maksimum, memecah ikatan karbon dan berkembang biak hingga jutaan jumlahnya. Tumpukan itu benar-benar hidup. Setelah sekitar 1 minggu balik tumpukan tersebut, gunakan garpu taman untuk memindahkan bagian luar ke tengah dan bagian tengah keluar. Cara ini mendistribusikan kembali bakteri sekaligus memasukkan oksigen. Tumpukan akan kembali memanas. Balik lagi setelah 1 minggu berikutnya. Pada hari ke-18 hingga hari ke-21, daun-daun itu akan mulai runtuh. Apa yang sebelumnya adalah tumpukan daun kering setinggi 4 kaki kini berubah menjadi tumpukan kompos gelap setinggi sekitar 1 kaki yang gembur seperti tanah. Dan aromanya mengingatkan pada tanah hutan yang segar. Bandingkan dengan cara membuat kompos daun yang biasa dilakukan. Tanpa tambahan nitrogen, hanya daun dan waktu. Untuk mendapatkan hasil yang sama, Anda bisa menunggu antara 18 bulan sampai 4 tahun. Dan seringkali daun itu bahkan tidak benar-benar terurai, hanya berubah menjadi gumpalan basah yang lengket. Perbedaannya hanya satu, nitrogen. Hanya itu. Satu bahan, satu kunci kimia, dan tiba-tiba proses biologinya bekerja sebagaimana mestinya. Jika Anda masih menonton sampai di sini, berarti Anda bukan sedang mencari hiburan. Anda berada di sini karena ingin sistem yang benar-benar bekerja. Channel ini dibuat untuk orang-orang yang mau bertindak, orang yang lebih suka memahami cara kerja sesuatu daripada membeli produk yang sebenarnya tidak perlu. Jika Anda merasa seperti itu, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kami sedang membangun kumpulan pengetahuan tentang metode-metode yang jarang diajarkan karena tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan besar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara memperluas metode ini. Jika Anda tidak memiliki akses ke kotoran hewan dan tidak ingin membeli blood meal, ada pilihan ketiga yang jauh lebih sederhana. Urin. Urin manusia mengandung sekitar 10% nitrogen. Saat masih segar, cairan ini bersih dan gratis. Cukup encerkan dengan perbandingan 10:1, 1 bagian urin dan 10 bagian air. Lalu gunakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tuangkan cairan itu ke setiap lapisan daun ketika Anda membangun tumpukan kompos. Mungkin terdengar aneh, tetapi hasilnya bekerja sama persis seperti manure tea. Nitrogen tetaplah nitrogen. Selain menggunakan cairan nitrogen, Anda juga bisa menambahkan bahan tanaman hijau sebagai sumber nitrogen tambahan. Bahan-bahan ini biasanya sangat mudah ditemukan di sekitar rumah atau kebun. Misalnya potongan rumput dari halaman, sisa sayuran dari dapur, atau gulma yang belum sempat menghasilkan biji. Memang, kandungan nitrogen dari bahan hijau ini tidak setinggi kotoran hewan atau blood meal, tetapi tetap sangat membantu dalam mengaktifkan proses pengomposan. Dalam praktiknya, setiap 3 hingga 4 inci lapisan daun kering, sebaiknya ditambahkan sekitar 1 inci bahan hijau segar.
Setelah itu, siram dengan air secukupnya agar seluruh lapisan menjadi lembab. Bahan hijau tersebut akan terurai jauh lebih cepat. Dan selama proses itu berlangsung, mereka akan menyediakan nitrogen yang dibutuhkan bakteri untuk mulai memecah struktur daun yang kaya karbon. Ukuran tumpukan kompos juga memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan panas. Tumpukan kompos perlu cukup besar agar mampu mempertahankan suhu di dalamnya. Idealnya, ukuran minimum adalah sekitar 3 kaki lebar, 3 kaki dalam, dan 3 kaki tinggi. Dengan ukuran tersebut, panas yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri dapat terperangkap di dalam tumpukan, sehingga proses dekomposisi berjalan lebih cepat. Jika tumpukan terlalu kecil, panas akan cepat hilang ke udara sekitar, dan bakteri tidak dapat bekerja secara optimal. Jika Anda belum memiliki cukup daun untuk membuat tumpukan sebesar itu, jangan terburu-buru. Kumpulkan daun dalam kantong terlebih dahulu sampai jumlahnya mencukupi. Atau jika memungkinkan, Anda juga bisa bekerja sama dengan tetangga, menggabungkan daun dari beberapa halaman agar tumpukan kompos memiliki massa yang cukup besar. Prinsipnya sederhana, semakin besar massa tumpukan, semakin stabil panas yang dapat dihasilkan. Massa ini menciptakan apa yang disebut thermal mass, yaitu kemampuan tumpukan untuk menyimpan dan mempertahankan panas. Thermal mass inilah yang menjaga aktivitas bakteri tetap berlangsung secara konsisten dari hari ke hari. Tanpa panas yang cukup, proses penguraian akan berjalan jauh lebih lambat. Selain ukuran dan nitrogen, kelembapan juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Tumpukan kompos seharusnya terasa seperti spons yang sudah diperas. Lembab tetapi tidak meneteskan air. Jika terlalu kering, bakteri tidak dapat bergerak dan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, jika terlalu basah, air akan mengisi ruang udara di dalam tumpukan dan mendorong keluar oksigen. Kondisi tanpa oksigen ini akan menciptakan lingkungan anaerob yang menimbulkan bau tidak sedap dan memperlambat proses penguraian. Biasanya ketika Anda menambahkan cairan nitrogen, kelembapan yang dibutuhkan sudah cukup tercapai. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan iklim kering, ada baiknya sesekali menyiram tumpukan kompos dengan air agar tetap lembab. Periksa kondisi tumpukan setidaknya sekali setiap minggu. Dengan sedikit perhatian rutin seperti ini, Anda bisa memastikan bahwa bakteri memiliki lingkungan yang ideal untuk bekerja dan mengubah tumpukan daun menjadi kompos yang kaya nutrisi. Ada satu trik lagi yang sering membuat hasilnya melompat jauh lebih cepat. Kalau Anda bisa, cincang atau cacah daun-daun itu sebelum ditumpuk. Potongan yang lebih kecil punya luas permukaan yang lebih besar. Dan luas permukaan yang lebih besar berarti lebih banyak tempat menempel bagi bakteri untuk bekerja, lebih banyak titik untuk memulai penguraian, dan lebih sedikit bagian daun yang tetap utuh dan saling mengunci seperti tikar basah. Di kebun-kebun rumah di Indonesia, Anda tidak perlu alat mahal. Kalau punya blower daun yang ada mode mulching, itu sudah sangat membantu. Kalau tidak ada, lewatkan daun di bawah mesin pemotong rumput juga bisa. Bahkan cara paling sederhana pun tetap bekerja, misalnya memasukkan daun ke dalam tong, lalu dicacah dengan parang, atau dipotong-potong sampai lebih halus. Intinya bukan alatnya, tetapi ukuran potongannya. Dengan daun yang sudah dicacah, lalu Anda tambahkan cairan nitrogen, waktu pengomposan bisa turun drastis. Dalam banyak kasus, Anda bisa mendapatkan kompos matang hanya dalam 10-14 hari. Bayangkan perbedaannya. Bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. 2 minggu jika kondisi tumpukan tepat dan nitrogennya cukup. Lalu pertanyaannya muncul dengan sendirinya. Kalau cara ini seefektif itu, mengapa tidak semua orang melakukannya? Mengapa banyak artikel berkebun masih menyuruh Anda hanya menumpuk daun dan menunggu? Jawabannya sederhana dan sedikit pahit untuk diakui. Karena tidak ada produk yang bisa dijual. Kotoran hewan bisa gratis kalau Anda punya ternak, atau Anda kenal orang yang punya. Urin juga gratis.
Blood meal harganya murah dan dari sedikit saja bisa menjadi larutan dalam jumlah banyak. Potongan rumput adalah limbah halaman, sisa sayur adalah limbah dapur. Tidak ada pembelian berulang, dan tidak ada merek yang perlu Anda setia kepadanya. Tidak ada margin keuntungan besar. Kalau Anda tahu bahwa bahan-bahan gratis di sekitar rumah bisa mengubah daun menjadi kompos dalam hitungan minggu, banyak barang wajib di toko menjadi tidak lagi terlihat penting. Industri pengomposan hidup dari rasa bahwa pengomposan itu rumit. Mereka menjual tong kompos, kompos terputar, aktivator, termometer, alat aerasi, sampai buku panduan. Semua itu membuat orang percaya bahwa tanpa perlengkapan khusus, ya kompos tidak akan jadi. Padahal yang dibutuhkan hanya sistem yang benar. Karbon, nitrogen, kelembapan, dan oksigen. Sesederhana itu. Kalau semua orang tahu bahwa satu musim gugur, daun bisa diubah menjadi kompos dalam 3 minggu dengan bahan-bahan gratis, pasar itu langsung mengecil. Maka informasi seperti ini sering tidak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Bukan karena ada yang melarangnya, tetapi karena tidak ada yang berkepentingan untuk membesarkannya. Sementara itu, para petani dan orang-orang yang hidup dekat dengan tanah sudah tahu hal ini sejak lama. Mereka sudah mengompos selama bergenerasi. Ini bukan rahasia. Ini hanya pengetahuan praktis yang jarang diajarkan karena tidak menghasilkan uang. Orang Amish melakukannya. Petani organik melakukannya. Siapapun yang mengompos dalam skala besar melakukannya, karena menunggu bertahun-tahun sampai daun hancur tidak masuk akal ketika Anda perlu menanam dan memberi makan keluarga. Anda butuh kompos sekarang. Ada nitrogen membuatnya mungkin. Jadi, saya ringkas langkah-langkahnya supaya jelas dan bisa langsung Anda praktikkan. Kumpulkan daun sebanyak mungkin, kalau bisa pilih yang kering, lalu simpan sampai cukup untuk membuat tumpukan besar. Cacah daun itu bila memungkinkan agar permukaan kerjanya meningkat. Mulailah membangun tumpukan dengan lapisan-lapisan. Setiap lapisan sekitar 6 inci daun, lalu siram cairan nitrogen sampai lembab, lalu ulangi lagi. Daun, cairan, daun, cairan. Pastikan ukuran tumpukan minimal 3 kaki di semua sisi agar panas, bisa terbentuk dan bertahan. Dalam 2 hari, periksa bagian tengahnya. Kalau mulai hangat, berarti sistem sudah hidup dan Anda hanya perlu membiarkannya bekerja. Balik tumpukan seminggu sekali untuk memasukkan oksigen dan meratakan proses. Lalu pada hari ke-18 sampai hari ke-21, Anda akan mendapatkan kompos jadi yang gelap, remah, dan siap dipakai. Setelah kompos itu jadi, pertanyaannya sederhana. Apa yang harus dilakukan dengannya? Jawabannya juga sederhana. Gunakan saja dimanapun Anda biasanya menggunakan kompos yang dibeli dari toko. Campurkan ke dalam bedeng kebun sebelum menanam sayuran. Taburkan di sekitar tanaman tahunan agar tanah tetap subur. Tambahkan ke dalam campuran media tanam untuk pot. Bahkan Anda bisa menyebarkannya di atas halaman rumput agar tanah menjadi lebih hidup. Ini adalah bahan organik murni. Semua yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh kuat ada di dalamnya. Dan yang lebih menarik lagi, semua itu berasal dari sesuatu yang sebelumnya dianggap sampah. Dari daun-daun yang biasanya dimasukkan ke kantong lalu dibuang. Dari kotoran hewan yang mungkin bahkan tidak dipakai oleh siapapun. Dari bahan yang pada dasarnya dianggap tidak bernilai. Saya sudah melakukan ini selama 8 tahun. Setiap musim gugur, saya mengumpulkan daun dari halaman rumah saya sendiri dan juga dari halaman tetangga. Saya menumpuknya berlapis-lapis dan menyiramnya dengan chicken manure tea. Hasilnya selalu sama. Pada awal bulan Desember, kompos yang saya hasilkan bahkan lebih banyak daripada yang bisa saya gunakan sendiri. Sebagian saya bagikan kepada teman atau tetangga. Sebagian saya gunakan sebagai mulsa di kebun. Bahkan sebagian lagi saya jual di pasar tani sebagai tambahan penghasilan. Daun dari satu musim berubah menjadi kesuburan untuk musim berikutnya.
Siklusnya tertutup dengan sempurna dan hampir tidak memerlukan biaya sama sekali. Bukti bahwa sistem ini bekerja sebenarnya sangat mudah dilihat. Lihat saja suhu dan waktunya. Jika dalam 48 jam tumpukan Anda tidak mulai terasa hangat, itu berarti nitrogen yang Anda tambahkan belum cukup. Solusinya sederhana, tambahkan lagi cairan nitrogen. Jika tumpukan sempat memanas tetapi kemudian cepat mendingin sebelum daun benar-benar hancur, itu berarti tumpukan tersebut membutuhkan oksigen. Baliklah tumpukan agar udara masuk kembali ke dalamnya. Jika tercium bau amonia yang tajam, itu tandanya nitrogen terlalu banyak dan karbon terlalu sedikit. Tambahkan lagi daun kering. Tumpukan kompos sebenarnya selalu memberitahu apa yang dibutuhkannya. Kita hanya perlu memperhatikan tanda-tandanya. Jika metode ini benar-benar bekerja untuk Anda, jangan hanya menyimpannya sendiri, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Sumber nitrogen apa yang Anda gunakan? Berapa lama tumpukan Anda mulai memanas? Bagikan juga metode ini kepada orang yang mungkin sudah lama kesulitan membuat kompos dari daun. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak metode seperti ini, silakan subscribe. Metode yang praktis, gratis, dan sudah terbukti di lapangan. Kami tidak menjual apapun di sini. Kami hanya membagikan hal-hal yang memang bekerja. Anda tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kompos. Anda tidak perlu membeli kompos dari toko, karena Anda juga tidak memerlukan peralatan khusus. Yang Anda butuhkan hanyalah 4 hal sederhana: nitrogen, karbon, kelembapan, dan oksigen. Alam akan melakukan sisanya. Setiap daun yang jatuh di halaman rumah sebenarnya adalah sumber kesuburan gratis yang menunggu untuk digunakan. Jangan lagi mengirimnya ke tempat pembuangan. Jangan lagi menunggu alam menguraikannya sendiri selama bertahun-tahun. Tambahkan satu kunci yang hilang, dan Anda bisa mengubah limbah menjadi kekayaan tanah hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Sistemnya bekerja. Kimianya sederhana, hasilnya cepat. Dan yang paling penting, semua yang Anda butuhkan sebenarnya sudah ada di sekitar Anda. Jika metode ini berhasil untuk Anda, jangan simpan sendiri. Coba tulis di kolom komentar. Anda menggunakan sumber nitrogen apa? Berapa lama tumpukan Anda mulai terasa hangat? Jika video ini membantu, tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan metode praktis seperti ini. Dan jika Anda punya teman atau tetangga yang selalu kesulitan membuat kompos, bagikan video ini kepada mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.